Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, Stambu 083 2018 0133 kelas C3 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi kelembagaan dan pemikiran ekonomi menurut pandangan atau pendapat saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi kelembagaan. Sejarah pemikiran ekonomi kelembagaan terdiri dari 7, yaitu 1. Sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis. Konsep ekonomi kaum perintis sosialis ditemukan terutama pada ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika, atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk cara-cara berekonomi. Yang kedua yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis. Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme, serta politik kolonial, ditujukan dengan tujuan mewujudkan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum pisiokrat. Pemikiran para pisiokrat mengenai tata susunan masyarakat pada umumnya dan susunan ekonomi khususnya, berakar pada falsafah dasar dan haluan pandangan bahwa penataannya diatur menurut kekuatan hukum alam. Yang keempat yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik, terbagi menjadi 2 pemikiran ekonomi, yaitu menurut Adam Smith dan J.B.C. Malthus dan David Ricardo. Yang kelima yaitu sejarah pemikiran ekonomi mazhab sosialis. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law diminishing retour, dan kritiknya karena asumsi bahwa negara lah yang berhak untuk mengatur kejayaan bangsa. Yang keenam yaitu sejarah pemikiran ekonomi neoklasik, terbagi menjadi 3 pemikiran ekonomi, yaitu perintis analisis marginal, teori produktivitas marginal, dan pemikiran Marshall sebagai bapak ekonomi neoklasik. Dan yang terakhir yaitu ekonomi kelembagaan lama dan baru. Munculnya aliran ekonomi kelembagaan sesungguhnya merupakan kekecewaan terhadap aliran ekonomi sebelumnya yang tidak mampu mengatasi krisis ekonomi khususnya di negara berkembang. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi menurut pandangan atau pendapat saya. Ekonomi kelembagaan atau institusional ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Dalam perkembangannya terdapat 2 macam ekonomi kelembagaan, yakni ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan yang baru. Ekonomi kelembagaan lama muncul pada awal abad ke-20. Ekonomi kelembagaan lama ini dibangun dan berkembang di kawasan Amerika Utara. Ekonomi kelembagaan lama ini muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Sementara itu, ekonomi kelembagaan baru mencoba untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya. Ekonomi kelembagaan baru menekankan pentingnya institusi, tetapi masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik masih digunakan, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan adanya informasi sempurna sehingga tidak ada biaya transaksi ditentang oleh ekonomi kelembagaan yang baru. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.